waktunya Anda berjumpa kembali ya bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Kira-kira menurut Anda saya sudah seperti Bu Dokter nggak? Bu Dokter ya? Iya, karena Satgas COVID-19 iya, jadi kayak baju warna Satgas. putih-putih. Oh, jadi Satgas juga pakai baju putih? Biasanya medis begini. Oh, seperti dengan itu. warna putih ini identik, artinya memang ini tugas yang mulia ya, bukan berarti pakai baju putih ini capeknya lebih mungkin. Sebenarnya ini kan juga bisa dijadikan bentuk prestasi. Nah, maksudnya memberikan prestasi, memberikan apresiasi, kebanggaan besar kepada tenaga kesehatan di Indonesia. Karena memang garda terdepan di masa pandemi ini adalah tenaga kesehatan di Indonesia. Ya, diapresiasi yang luar biasa kinerjanya untuk para tenaga medis. Dan senang sekali memang menjadi prioritas utama dalam pemberian vaksin COVID-19 yang sudah hadir di Indonesia. Jadi kita harus galakan bersama ya, jangan takut untuk divaksin pemirsa. Karena vaksin ini juga setidaknya bisa menahan tingginya angka penularan virus COVID-19 di Indonesia. Dan kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan dimanapun kita berada. Kurangi interaksi bersama orang lain, begitupun juga mengurangi atau menghindari yang namanya kerumunan. Nah, pada saat ini pemirsa tentunya kami memulai Suara Parlemen edisi pada hari ini dengan beberapa headline media online yang kami himpun hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Di headline media online pertama, saya akan bacakan di kontan.go.id. Siapkan dana cadangan untuk mengantisipasi dampak COVID-19 yang berkepanjangan. Pemerintah mengalokasikan anggaran mendesak untuk penanganan pandemi COVID-19 tahun ini. Anggaran tersebut di luar alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran mendesak mencapai 76,7 triliun rupiah. Kebutuhan mendesak tersebut tersebar untuk 3 sektor. Untuk bidang kesehatan sebesar 14,6 triliun, untuk anggaran perlindungan sosial sebesar 36,6 triliun, tambahan anggaran untuk UMKM dan dunia usaha sebesar 25,5 triliun rupiah. 76 triliun rupiah ini memang diperuntukkan untuk misalnya juga beberapa prioritas yang paling diutamakan. Kalaupun misalnya juga ini tidak, dana tambahan ini tidak juga diambil dari dana pemulihan ekonomi nasional, tapi memang ini memang untuk ditambah dari untuk 3 sektor yang memang prioritas utama tadi ya, selain juga untuk masalah perlindungan sosial, UMKM, begitupun juga untuk kesehatan. Ya, jumlahnya cukup besar ya, jadi sudah dialokasikan oleh pemerintah di luar dari dana pemulihan ekonomi nasional. Besar banget ya. Kemudian saya akan bacakan di cnnindonesia.com, 647 nakes Indonesia wafat karena COVID dan tertinggi ketiga di dunia. Tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebut sebanyak 647 tenaga kesehatan Indonesia meninggal dunia karena terpapar virus COVID-19. Dengan besaran jumlah kematian itu, IDI menyebut bahwa Indonesia saat ini secara persentase kematian tenaga kesehatan menduduki posisi ketiga di Asia dan 3 besar di dunia. Menduduki posisi tertinggi di Asia, 3 besar di dunia. Kenapa misalnya juga melihat dengan kondisi seperti ini, Indonesia selalu mendapatkan seperti predikat nomor satunya ya di Asia. Di Asia, ya. Banyak sekali yang sudah meninggal. Sedih ya sebenarnya mendengarkan dari jumlah yang gugur ya, atau wafat karena memang terkena COVID ini ya, 647 orang. Kita masih ingat ya beberapa bulan yang lalu 100 tenaga medis yang meninggal, itu menjadi cambuk untuk bisa menjaga para tenaga medis untuk bekerja lebih baik lagi tanpa harus berguguran mungkin ya. Tapi di posisi sekarang sudah 600 lebih tenaga medis yang harus meninggal dunia karena COVID-19. Kalau kita lihat juga ya, pada saat misalnya di akhir tahun 2020 kemarin saja, di bulan Januari terjadi begitu tingginya yang namanya angka penularan virus COVID di Indonesia. Tapi kita harus hati-hati juga, Medi. Nanti di bulan Mei ataupun April ini menjelang Lebaran Idul Fitri loh. Nah, ini juga harus diwaspadai. Apakah kita akan menyumbang semakin banyaknya tenaga medis atau masyarakat? Jangan dong. Tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, ini penting banget. Betul.
Saya akan bacakan di mediaindonesia.com. Waspada, Jakarta dilanda cuaca ekstrim. Sepekan ke depan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrim di ibu kota. Cuaca tersebut diprediksi akan melanda Jakarta pada 28 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021. PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Kurnianto mengungkapkan bahwa BMKG telah mengeluarkan perkiraan cuaca berbasis dampak untuk dampak banjir atau banjir bandang dalam 2 hari, yaitu 28 hingga 29 Januari 2021. Dan Jakarta masuk dalam potensi dampak dengan status siaga. Ia menjelaskan bahwa cuaca ekstrim tersebut dapat menimbulkan genangan, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan jalan licin. Nah, kalau bicara masalah cuaca ekstrim di Jakarta, ini memang sudah terjadi masuk pada awal bulan Januari tahun 2021 ya pemirsa ya. Tapi kalau misalnya memang BMKG memperkirakan bahwa dimulai sejak tanggal 28 hingga tanggal 2 Februari mendatang ini kita harus waspada. Terutama di beberapa daerah-daerah di wilayah di DKI Jakarta yang sangat rawan banjir. Ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ini penting dengan cuaca ekstrim seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini juga menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Mungkin banyak selokan-selokan ataupun genangan-genangan karena mungkin kotoran yang tersumbat ini membuat banjir ya. Itu dia. Kalaupun misalnya nanti beberapa titik di DKI Jakarta jadi beberapa daerah terlanda banjir, hati-hati penyakit. Penyakit ini juga pasti menyertai dengan kondisi masih pandemi ini. Aduh, sedih sekali ya. Sedih. Semoga bisa tertangani semuanya. Pemirsa, setelah ini kami akan membahas tema pada hari ini. Nah, kami akan ambil dari temanya berkaitan dengan sektor pertanian. Di mana juga di masa pandemi ada potensi mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di tahun 2021. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Terkait masih tingginya penyebaran COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya penampungan pasien di rumah sakit, pimpinan DPR RI menghimbau pemerintah mengkaji penerapan PSBB atau PPKM ataupun modifikasi kedua hal tersebut. Pimpinan DPR RI juga menghimbau pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, pandemi ini merupakan tanggung jawab bersama. Dasko menambahkan, lonjakan COVID yang saat ini terjadi mengakibatkan menumpuknya perawatan di rumah sakit. Pandemi ini kan tanggung jawab kita bersama. Dan memang lonjakan-lonjakan ini kemudian memang di luar prediksi kita. Dan juga apa yang terjadi ini memang belum pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kita juga monitor bahwa rumah sakit di Jakarta ini kemudian bukan hanya diisi oleh penduduk Jakarta, tapi kemudian ada di daerah-daerah sekitar Jakarta. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan faktor meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit COVID tidak dapat dihindari. Salah satu sebabnya karena libur panjang. Karena memang kemarin itu juga terbentur karena libur-libur, yang kemudian libur-libur ini juga menyebabkan klaster-klaster yang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu, antara PPKM, PSBB, dan lain-lain, kita minta kepada pemerintah untuk mengkaji apakah kemudian tetap melakukan PPKM atau PSBB, atau kemudian seperti tadi dilakukan modifikasi daripada dua opsi tersebut. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Kalau masih ingat, Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwa hampir setiap tahun pemerintah memberikan subsidi pupuk, tapi hasilnya kok nggak ada, kata Pak Jokowi. Itu dia, ya begitu besarnya yang namanya pupuk bersubsidi diberikan oleh pemerintah untuk para petani Indonesia. Mungkin beberapa daerah sudah bisa membuktikan bahwa hasil dari pemberian pupuk subsidi kepada para petani ini membuat hasil panen yang begitu luar biasa, tapi belum tentu merata atau belum tentu setiap panen ini terjadi. Ya, selalu merasa kekurangan, selalu akhirnya melakukan import lagi, termasuk pangan dan lain sebagainya. Jadi kayak Pak Jokowi atau Presiden merasa geram, mana yang subsidi selalu diberikan, tapi
tidak ada hasil misalnya, mungkin mau dikatakan begitu ya, atau apalagi ini masuk masa pandemi, sudah di masa pandemi, ya. Nah pasti yang namanya dampak ataupun efek pasti terjadi di berbagai sektor. Ya, isu kelangkaan ini memang agak sedikit terjadi di beberapa tahun terakhir, dan isu kelangkaan pupuk bersubsidi memang kerap mencuat di awal tahun, atau tepatnya di awal masa tanam. Namun apakah yang terjadi sebenarnya adalah langkanya pupuk bersubsidi atau sulitnya petani mengakses pupuk bersubsidi tersebut? Ditemui usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan petani. Sulaiman menilai bahwa dengan pentingnya peran pupuk bersubsidi bagi petani, masalah yang timbul kemudian adalah terkait dengan distribusi pupuk itu sendiri. Selain itu, masalah distribusi menurutnya masalah yang juga patut menjadi perhatian bersama adalah terkait kecukupan atau kebutuhan pupuk bersubsidi. Kalau misalnya dikatakan masalah kecukupan atau kebutuhan pupuk bersubsidi, ini berkaitan dengan data dong ya. Selain memang mungkin distribusi merupakan salah satu hambatan pada saat memang pemberian pupuk bersubsidi yang sudah disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya kepada para petani. Tapi kalaupun misalnya masalah tingkat kecukupan, kembali lagi, apakah memang data-data para petani yang membutuhkan Indonesia ini sudah benar? Ya, datanya benar atau tidak. Banyak sekali juga pupuk bersubsidi ini diselewengkan atau tidak tepat sasaran. Ini menjadi persoalan juga. Tapi kalau Pak Jokowi dengan marahnya kenapa selalu disubsidi tapi tidak ada hasilnya, apakah memang benar-benar dari sisi pertanian ini hanya pupuk saja yang disubsidi, tapi petani juga tidak mau bekerja keras untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk misalnya pangan di Indonesia? Ya, berarti harus bekerja sama ya. Tidak hanya juga para petani juga mengharapkan atau misalnya menuntut lebih banyak misalnya, gitu, tapi tidak memberikan hasil yang lebih baik. Jadi harusnya semuanya sama-sama melakukan yang terbaik, jadi ada win-win solution. Nah, tapi pemerintah dengan kondisi misalnya menghadapi yang namanya potensi kelangkaan dari pupuk bersubsidi di tahun ini tuh seperti apa ya? Nah, ini akan kami bahas lebih lanjut ke depan. Anda pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Menanggapi penyebaran virus corona yang semakin meluas dan tingginya angka kasus positif COVID-19, anggota Komisi 9 DPR RI mengimbau kepatuhan protokol kesehatan harus ditingkatkan meski program vaksinasi mulai berjalan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Intan Fauzi mengatakan, vaksin COVID-19 tidak sepenuhnya mematikan virus corona di tubuh seseorang, sehingga harus tetap disertai disiplin protokol kesehatan. Penerapan PPKM di wilayah zona merah sudah tepat, namun harus diikuti pengawasan ketat oleh Pemda dan Satgas COVID-19. Penanganan artinya bicara protokol kesehatan 3M atau sekarang dikembangkan menjadi 5M itu adalah satu keharusan. Tapi yang saya tekankan betul adalah kewajiban dari pemerintah yaitu 3T, test, tracing, treatment. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati berpendapat, edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan harus tetap masif karena kedisiplinan masyarakat mulai menurun. Di sisi lain, pemberian sanksi sosial perlu secara kreatif agar tumbuh kesadaran bersama dalam menekan penyebaran virus corona. Menurut pakar yang kemarin kita ketemu, kalau walaupun divaksin, 3M itu tidak diikuti, tidak dilaksanakan, tetap banyak yang terpapar. Program vaksinasi COVID-19 sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 yang akan dilakukan dalam 4 tahap. Di sisi lain, pemerintah menerapkan PPKM sejak 11 Januari 2021 yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Hilman dan Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan. Peluncuran program Kartu Tani disebut-sebut sebagai atau bisa mempermudah para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun kalangan legislatif menyebutkan bahwa masih banyak petani yang belum siap dengan program Kartu Tani. Tidak sedikit permasalahan yang timbul, mulai dari keterbatasan petani memahami program Kartu Tani hingga kesulitan para petani untuk mengakses program Kartu Tani. Imbasnya, tak sedikit petani kecil yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno juga mengatakan bahwa mendapatkan pupuk bersubsidi adalah hak bagi petani sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan yang telah dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, jika kartu tani nyatanya justru sulit diakses oleh petani, ketahanan pangan yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi mustahil bisa terwujud. Nah, tapi kalaupun misalnya juga nantinya akan ada kartu tani nih, apakah juga sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, sudah dilakukan? Nah, karena kan kalaupun misalnya untuk memberikan berbagai informasi, mulai juga bisa juga melalui penyuluh, dan kemudian juga para petani untuk bisa dipahamkan. Hadirnya kartu tani ini sangat membantu para petani di Indonesia. Jangan-jangan bukan berarti sulitnya mengakses kartu tani, tapi mengerti akan kehadiran kartu tani ini yang mungkin masih banyak pertanyaan di diri para petani di Indonesia. Ya, jadi harus diajarin dulu ya bagaimana mengakses, caranya membuat kartu tani. Jadi sebelum ada kartu tani, ada namanya asuransi petani, bahkan bank pertanian juga ada. Artinya sudah berbagai program kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Ya. Tapi kalau masih saja terdapat persoalan di lapangan, mungkin teknisnya memang perlu pengawasan yang baik, perlu bimbingan yang baik, agar petani-petani juga bisa cepat memahami apa sih kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan baik itu ya. Berarti ya, satu kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, belum semuanya memahami para petani Indonesia. Kemudian kembali lagi, keluar lagi kebijakan baru, lebih lagi belum ada sosialisasi yang memang benar-benar diterima 100% oleh para petani Indonesia. Karena kan memberikan pemahaman kepada para petani tentunya tidak langsung serta-merta hanya sekali saja, dua kali saja, tapi harus diberikan berkali-kali pemahaman kepada para petani Indonesia agar benar-benar paham untuk dapat menggunakan kartu tani yang sudah disediakan oleh pemerintah secara benar. Padahal kan kalau misalnya sudah ada kartu tani dihadirkan oleh Kementerian Pertanian, jelas ini pasti akan menguntungkan dan memudahkan para petani Indonesia untuk mendapatkan bantuan. Ya, artinya dengan kelangkaan pupuk hanya karena mungkin beberapa faktor, misalnya petani juga tidak bisa mengakses kartu tani dengan baik, ataupun data-data yang tidak sinkron, mungkin bisa diselesaikan secara cepat oleh pemerintah, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun pertanian di daerah-daerah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka juga secepatnya mendapatkan pupuk bersubsidi ini, tidak terkatung-katung juga ya. Harus didata dengan baik, apalagi kan juga Indonesia punya banyak penyuluh pertanian ya kan, yang dapat membantu untuk memberikan ataupun misalnya mentransformasi semua bentuk sosialisasi ataupun ilmu-ilmu ataupun juga informasi yang harus diketahui oleh para petani Indonesia sehingga memudahkan jauh lebih baik untuk misalnya hasil panennya. Dan dengan demikian suara parlemen edisi pada saat ini sudah usai pemirsa. Jangan lupa ya selalu melaksanakan protokol kesehatan yang ada, selalu menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri, karena dengan menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri itu berarti kita menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Saya Yusla Yanti. Saya Medi Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.